tetaplah panas. Iya, iya, iya. Panasnya seperti tidak habis-habis. Iya, iya, iya. Panasnya memang tidak habis-habis apa ya? Iya. Nah, ini memang terjadi di Indonesia saja apa memang terjadi menyeluruh di seluruh wilayah di dunia ini, Pak? Sebenarnya terjadi ke seluruh dunia. Akan tetapi ini yang dibicarakan hanyalah Nusantara. Oh. Maka dari itu yang dirasakan Nusantara saat ini Iya, iya, iya. adalah panas, hawa panas itu. Hawa panas itu, Iya. Nah, ini kalau boleh dijelaskan ini, Mbak, hawa panas ini sebenarnya berasal dari mana? Yang penjelasan secara ini aja. Apa itu namanya? Secara kita bisa lihat itu loh. Apakah ada sebuah energi yang bangkit kan Mbah dari tanah ya kan? Ataukah ada seperti apa gitu loh? Kalau boleh diceritakan kepada kita ini. Karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Haji. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Pak Depokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada, membagikan konten-konten videonya, dan yang tak lupa memberikan like serta komentar serta doa-doa untuk kita semua. Kami aminkan doa-doa tersebut, semoga Allah balas doanya yang sama dengan doa Pak subscriber untuk kami dan untuk subscriber Pak Depokan Bedek. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah sedang berikan, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit ringan maupun sakit berat, baik itu sakit yang sekarang maupun yang sudah lama, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total, Allah kuatkan jasmani dan rohaninya, dan semoga Allah juga mengampuni dosa-dosanya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik masalah rezeki, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan kolega pekerjaan, apapun itu masalahnya, terkhususkan juga apabila subscriber Pak Depokan Bedek masih ada tanggungan terkait ribanya, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang-hutang ribanya. Allah berikan jalan dan petunjuk terselesainya semua masalah-masalahnya, dan tak lupa juga semoga nanti Allah memberikan kemampuan, memampukan subscriber Pak Depokan Bedek untuk tidak mengambil hutang ribanya lagi dan menyelesaikan semua permasalahannya dan mengambil hikmah dari setiap permasalahan yang terjadi. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat,
apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik hajat itu segera maupun hajat itu jangka panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya, Allah berikan petunjuk jalan terkabulnya hajat tersebut, dan semoga Allah berikan yang terbaik dari setiap hajat yang terkabul maupun yang belum terkabul, akan Allah gantikan dengan sesuatu yang terbaik. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang sampai saat ini belum mempunyai pasangan, artinya belum mempunyai suami atau istri, atau dulunya pernah mempunyai suami atau istri tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan solehah yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak oleh Allah, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber Padepokan Bedek, anak yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah mempunyai anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anaknya yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Serta keluarga subscriber Padepokan Bedek, semoga Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah, Allah jauhkan keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala musibah, penyakit maupun mara bahaya yang ada, dan Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek hingga anak keturunannya sampai nanti di yaumil akhir. Amin, amin, ya alamin. Kali ini saya masih bersama dengan Mas Haji. Gimana kabarnya Mas Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun huru-hara dalam kehidupan terus saja bergejolak ya Mas ya. Tetapi satu pesan untuk kita semua ya, dan itu pesan juga untuk saya, bahwa jangan lupa bahagia, penuh canda dan tawa ya Mas Haji ya. Semoga subscriber Padepokan Bedek ketika menonton video ini merasakan kebahagiaan yang sama dengan apa yang kita rasakan, sehingga energi positif senantiasa terus ada di dalam diri kita. Nah, berkaitan dengan itu Mas, akhir-akhir ini kalau kita melihat ini cuacanya ini, Mas Haji kalau melihat cuaca Indonesia kayak sekarang ini, rasa-rasanya gimana Mas? Sangat panas, Gerah panas ya Mas ya. Sampai kemarin katanya beli es krim juga ya. Karena saking panasnya, ini kami berada di Depok ya, artinya itu masih lingkup Jabodetabek ya. Sudah di sini itu sudah panas sekali, ditambah dengan hiruk pikuk kehidupan Jabodetabek di jalan di ini itu luar biasa sekali ya Mas ya. Nah itu kalau kita lihat dari pemberitaan yang ada bahwa panas yang terjadi sekarang ini merupakan peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Artinya dalam masa pancaroba ya Mas Haji ya. Nah, tetapi apakah hanya sebatas itu sebuah peralihan musim saja, atau sebenarnya ada sesuatu makna atau pesan yang ingin disampaikan alam kepada kita semua, ya kan? Nah, nantinya kita akan coba cari tahu pesan itu. Apakah ini merupakan suatu petanda dari sebuah hal yang nanti akan lebih besar yang terjadi di akhir tahun, ya kan? Karena ini kan merupakan gerbang menuju akhir tahun ya, karena sekarang ini sudah bulan Oktober, dan ini sudah pertengahan akhir. Kalau kita lihat untuk menuju akhir tahun ini sudah benar-benar di akhir tahun ya Mas ya. Tinggal bulan depan adalah November, kemudian Desember. Nah, ini apakah ada hal-hal yang memang ini merupakan gerbang untuk menuju akhir tahun? Apakah ada peristiwa tentang hal itu? Dengan dimulai dari panas yang sekarang ini menyelimuti bahkan di seluruh Indonesia ya ini ya Mas ya. Teman saya yang juga ada di kampung halaman yang ada di Klaten juga merasakan panas yang luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun, sepertinya pada tahun 2024 kemarin itu juga panasnya nggak terlalu ekstrim sekarang ini ya Mas ya. Tapi kok sekarang ini begitu panas sekali gitu loh ya.
Nah, ini kita akan mencoba melihat dari sisi gaibnya, apakah ini semua ada pesan dari alam yang akan disampaikan oleh manusia, atau ada sesuatu yang menjadi tanda masuknya ke tahap-tahap yang selanjutnya ini ya, khususnya ini bagi bangsa Indonesia atau Nusantara ini ya Mas Haji ya. Sudah siap Mas Haji? Insyaallah. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, subscriber, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji, tidak bisa mengganggu dan tidak bisa merusui proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu dan merusui otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya membuka jalur kepekaan Mas Haji terbuka dan membersihkan jalur kepekaannya Mas Haji. Apabila jalur kepekaannya Mas Haji ada jin, siluman, iblis, setan ataupun gangguan apapun itu yang mengganggu jalur kepekaannya, otomatis langsung dibersihkan dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya menarik jin muslim sebagai panglima yang ada di Pulau Jawa ini, ketarik ke tangan saya. Fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani, power dan energinya bertambah kuat, berlipat-lipat bertambah kuat. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyani, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji sinkron dan bisa disampaikan kepada kita semua. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara ini? Panggil saja Mbah Nogo. Mbah Nogo? Ya. Oh, ini Mbah Nogo dari mana kalau boleh tahu? Asli Nusantara. Asli Nusantara? Iya. Nggih. Mbah Naga ya? Iya. Nah, tadi begitu datang Mbah Naga sudah mengucapkan salam kepada saya, nggih. Artinya Mbah Naga ini sudah muslim, betul? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nggih, Mbah, kalau boleh sadarnya terlebih dahulu, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Mbah Naga ini karena tadi sudah asli Nusantara ya? Yeah. Kalau boleh tahu ini aslinya mana ini? Asli dari tanah Jawa ini. Kami semua pasukan dari naga. Oh, pasukan dari naga ya? Ada di Jawa. Ada di Jawa? Iya. Oh, tempatnya di dalam tanah. Berarti di tanah Jawa ini ya? Iya. Selamat datang Mbak Naga. Saya ucapkan kepada Mbak Naga di Padepokan Gede, mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini sedang dijalankan ya Bang. Tidak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum nanti kita ngobrol Mbah dengan izin Sang Yang Nur Cahyani, ada hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji, tersaji di depannya. Kun fayakun lengkap semuanya. Monggo Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nggih, Mbak Naga. Ini kita mau bertanya-tanya ini Mbak, mencari sesuatu nggih.
Nah, ya silakan. ini kan kalau kita lihat kan cuaca akhir-akhir ini kan begitu panas sekali ini Mbah Nagang, Iya. Dan tentunya kan dalam dunia gaib juga merasakan energinya itu, Iya. Nah, itu sebenarnya itu, Mbah. Apa yang terjadi di Nusantara ini? Apakah itu adalah fenomena alam biasa dari peralihan musim kemarau ke musim penghujan yang bisa disebut dengan pancaroba, atau sebenarnya ada sesuatu di balik itu semua ini, Pak Naga? Memang semua itu pergantian musim dilihat dari manusia. Kan tetapi dari sisi kami kegaiban, bahwasannya di akhir zaman memang banyak terjadi sesuatu, kejadian-kejadian fenomena alam, yang mana fenomena alam itu akan menjadi tanda umat manusia bahwasanya akan terjadi sesuatu yang sangat besar atau bencana alam. Maka dari itu manusia haruslah cepat-cepat sadar, cepat-cepat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah waktunya di akhir zaman ini bahwasanya nanti bencana-bencana itu akan ditimbulkan. Itu semuanya ada di fase akhir zaman ini, yang mana nanti akan muncul sosok pemimpin akhir zaman. Maka dari itu di akhir zaman ini fase-fase sudah berjalan. Fase-fase tanda-tanda kemunculan sosok pemimpin sudah berjalan. Sudah berjalan, Benar. Berarti kalau boleh dikatakan bahwa Nusantara ini sedang memulai fase baru ini ya, Mbak ya? Jadi sebelum kemunculan sosok pemimpin akhir zaman itu akan terjadi yang namanya kekeringan. 3 tahun kekeringan. Tahun pertama sepertiganya, tahun kedua setengahnya, dan ini tahun yang ketiga. Jadi kekeringan yang panjang. Tahun pertama sepertiga, tahun kedua setengah, 1/2, 1/2. Tahun ini 1/4 berarti? Ini sangat panjang. Sangat panjang? Iya. Oh, nah apa yang dikatakan sebagai peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan itu seperti apa itu? Jadi nanti kedepannya itu akan ada kekeringan dari alam maupun kekeringan dari akhlak manusia dan perbuatan manusia, perbuatan buruk manusia yang melakukan kejahatan maupun dosa itu lebih meningkat. Jadi itu bisa menimbulkan energi-energi negatif, yang mana energi itu bisa menimbulkan alam ini bergejolak, seperti terjadi fenomena yang sudah terjadi saat ini, yaitu dunia terasa panas, walaupun malam tetaplah panas. Panasnya seperti tidak habis-habis.
habis. Iya. Panas memang tidak habis-habis apa ya? Iya. Nah ini memang terjadi di Indonesia saja apa memang terjadi menyeluruh di seluruh wilayah di dunia ini, Pak? Sebenarnya terjadi ke seluruh dunia. Akan tetapi ini yang dibicarakan hanyalah Nusantara. Maka dari itu yang dirasakan Nusantara saat ini adalah panas, hawa panas itu. Panas itu ya? Iya. Nah ini kalau boleh dijelaskan ini Mbak, hawa panas ini sebenarnya berasal dari mana? Yang penjelasan secara ini aja, apa itu namanya, secara kita bisa lihat itu loh, apakah ada sebuah energi yang bangkit kan Mbah dari tanah ya kan, ataukah ada seperti apa gitu loh, kalau boleh diceritakan kepada kita ini. Karena ini menyangkut akhir zaman, maka dari itu dari dalam bumi, yang mana dalam bumi itu ada api yang tidak bisa padam, itu sedang bergejolak karena menyerap energi-energi negatif yang ada di atas atau perbuatan manusia yang sangatlah banyak melakukan dosa-dosa dan akhirnya menimbulkan panas dari bawah bumi, dan seperti panas matahari yang justru meningkat juga, maka panas itu menyambung panasnya bumi, dan akhirnya terjadilah rasa panas di alam manusia. Makanya kalau biasanya kan panas itu kan berasal dari matahari ya Mbak ya. Artinya kalau sudah berganti malam harusnya sudah dingin ya. Tapi karena kalau berada di bawah tanah ini berarti tidak kenal siang dan malam berarti. Nah ini kalau boleh tahu ini api yang dimaksud Mbah di dalam tanah ini apa ini? Api yang mana api itu? Api yang ada di dalam bumi sana. Api yang mana api itu yang bisa dikeluarkan lewat gunung-gunung itu. Jadi magma-magma yang ada gitu ya? Iya, sedang memproses untuk nantinya akan dikeluarkan. Itu menyerap energi negatif dari manusia? Iya. Itu memang reaksinya memang seperti itu atau sifatnya menyerap itu memang benar menyerap atau seperti apa nih Pak? Benar menyerap karena bumi ini sebenarnya itu hidup dan ada yang menjaganya. Gitu. Benar, jikalau bumi ini banyak dihuni atau manusia berbuat dosa, maka bumi ini akan terdampak akibatnya karena perbuatan manusia yang melanggar agama atau jauh dari Tuhannya. Itu mengakibatkan bumi ini menyerap energi negatif dan akhirnya banyak fenomena yang ditimbulkan seperti panas maupun ada gempa-gempa. Gitu. Berarti secara tidak langsung itu bumi menyeimbangkan apa yang terjadi di permukaannya ya Mbah ya? Benar, jikalau manusia itu berbuat baik atau tidak melanggar agama, maka bumi akan baik-baik saja. Dan fenomena-fenomena wajar karena ini sudah waktunya di akhir zaman, maka sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya bencana itu akan ditimbulkan. Beda lagi nanti setelah pemimpin akhir zaman itu muncul, maka semua kejadian-kejadian itu, kejadian alam, bencana alam itu sudah diredam atau sudah hampir tidak ada. Nah, tentunya kan
hawa panas ini kan bukan hanya hawa panas biasa ya Mbak ya? Iya. Nah ini kalau boleh tahu ini energinya seperti apa ini? Banyak energi yang ditimbulkan dari perbuatan manusia itu tidak lain adalah bisikan atau panglima-panglima Dajjal yang sudah menyelimuti bumi ini dan menguasai tubuh-tubuh manusia untuk mendorong manusia berbuat jahat, berbuat yang dilanggar atau berbuat apa yang ditetapkan dalam agama. Biar manusia itu melanggar ajaran-ajaran agama, berbuat dosa, maka bumi ini menjadi bumi yang panas. Iya. Nah, ini kan kalau bisa kan dirasakan kan memang cuacanya begitu panas dan gerah gitu ya Mbak ya, Mbak Naga. Nah, di samping itu ada efek-efek nggak sih Mbak? Karena kalau kita lihat di sini sekarang itu kan penyakit itu kan timbul ya kan, entah flu, entah kemudian radang dan lain sebagainya. Itu seperti apa Mbak pandangannya? Apakah ada kaitannya juga dengan ini atau seperti apa? Memang semua kejadian alam maupun bencana-bencana alam itu pasti berefek ke kehidupan manusia. Yang jelas kehidupan manusia akan terdampak dengan adanya hawa panas itu, karena tubuh manusia pasti akan lemah dan akan banyak manusia yang terjangkit penyakit karena keadaan tubuh manusia itu yang tidak kuat. Gitu ya. Nah, nanti ini tuh hal biasa atau memang harus diwaspadai nih Pak? Ya memang harus diwaspadai karena nantinya kehidupan manusia itu sangatlah berat. Itu menjadi ujian-ujian manusia ke depannya. Karena di akhir zaman ujian manusia itu sangatlah berat. Terutama manusia yang muslim pasti akan merasakan dampaknya. Nah, ini tuh murni dari Allah atau memang ada ditunggangin ini? Memang semua kejadian itu sudah ketentuan Allah. Akan tetapi pihak dari iblis itu mengambil keuntungan atau mencari-cari celah manusia, kelemahan manusia. Yang mana kelemahan itu dimanfaatkan oleh bangsa iblis maupun pasukan Dajjal untuk mencari pengikut yang banyak. Nah, berarti artinya ini benar ditunggangin juga ya Mbak ya? Yang jelas seperti itu. Nah, tadi kan ketika ditunggangin, mereka pasukan sebelah kiri ini mencari pengikut yang banyak, ya kan? Nah ini gimana? Orang kan sakit kemudian ya udah apa itu namanya meminum obat atau periksa atau lain sebagainya, kemudian beberapa hari sembuh. Lah mereka mencari dan dengan memanfaatkan situasi seperti ini, bagaimana caranya? Manusia yang terdampak penyakit itu manusia itu dalam kebingungan, yang mana kebingungan itu mereka mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Dan disitulah tipu daya iblis itu bekerja supaya manusia itu meyakini obat yang diminum atau dimakannya, supaya meyakini bahwasannya obat itu bisa menyembuhkan dan menggeser keimanan manusia itu, menggeser keimanan
bahwasanya yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tetapi tergeser dengan obat itu. Oh, kalau nggak minum nggak sembuh gitu ya, Pak ya. Iya. Pada dasarnya semuanya itu kan berawal dari Allah dan harus kembali kepada Allah ya, Pak. Ya, benar. Akan tetapi manusia di akhir zaman ini banyak sekali manusia yang terkena tipu daya karena gemerlapnya dunia ini, yang mana jikalau manusia yang tidak mempunyai harta banyak, maka manusia itu tidak bisa hidup dengan nyenyak atau hidup dengan nyaman. Dan itu sudah terjadi saat ini. Banyak sekali fitnah-fitnah juga sudah merajalela. Maka manusia di akhir zaman ini banyak manusia-manusia yang tersesat dan keimanannya banyak yang tergadaikan. Oh gitu. Nah, target dari golongan kiri ini, golongan sebelah ini, Mbak, terkait dengan fenomena panas dan sekarang ini banyak orang yang sakit, itu targetnya kan mencari pengikut ya, tadi Mbak katakan. Nah itu apakah melihat, oh ini orang yang punya, oh ini orang yang nggak punya, atau seperti apa, Mbak? Banyak dari berbagai macam manusia yang punya harta maupun yang tidak punya harta, mereka banyak sasaran dari bangsa itu, bangsa iblis. Bagi yang punya banyak harta, maka mereka banyak dibisik-bisiki dalam kesombongan, dalam kemewahannya itu. Bagi rakyat yang manusia yang dalam kekurangan, maka manusia itu akan dilebihkan kekurangannya atau kurang terus. Disitulah manusia akan mencari sesuatu atau jalan pintas bersekutu dengan makhluk-makhluk seperti iblis untuk mencari kekayaan. Nah, dengan kondisi panas seperti sekarang ini tuh nanti berlangsungnya berapa lama, Mbak? Ada yang info, ada yang menyatakan bahwa berlangsungnya sekitar pertengahan Oktober sudah selesai. Kalau dari pandangan gaib sendiri nih, Mbak, itu seperti apa? Ini tidak menentu, karena di akhir zaman itu iklim manusia itu tidak menentu. Kadang panas, kadang dingin, kadang lama panasnya dan sedikit dinginnya. Itu tidak menentu. Tidak menentu tuh? Iya. Kalau dari bangsa gaib melihat fenomena yang seperti ini tuh gimana, Mbak? Apa itu tidak bisa diprediksi? Oh, tidak bisa diprediksi. Karena semua itu sudah menjadi rentetan di akhir zaman dan sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau alam gaib kan ini kan, kalau manusia kan merasakan gerah lah ya, karena panas dan juga imunnya kan turun karena banyak penyakit ini. Nah, kalau di alam gaib sendiri apa yang terjadi dengan fenomena ini? Di alam gaib banyak sekali, di alam gaib yang terganggu dengan pasukan-pasukan iblis dan pasukan Dajjal, yang mana pasukan Dajjal itu sudah memenuhi bumi ini. Sudah memenuhi? Iya. Kalau boleh dikatakan ini, mereka itu satu orang itu mengganggu berapa pasukannya? Satu orang bisa berjuta-juta maupun miliaran. Satu orang aja itu? Iya. Apalagi kalau ini ada sekian miliar penduduk bumi ya? Iya. Itu sangat penuh. Nah, dari situ semua mereka ada target, atau memang Nusantara ini menjadi target ini, Mbak? Benar, karena Nusantara ini yang sudah dicurigai bangsa
Dajjal, bahwasanya Nusantara akan muncul sosok pemimpin akhir zaman. Maka pasukan-pasukan Dajjal banyak menyerbu Nusantara ini. Oh gitu. Iya. Berarti ini dalam rangka nantinya itu ketika benar pasukan ketika nanti Imam Mahdi itu dari Nusantara ya kan, Benar. mereka sudah mempersiapkan caranya supaya nanti orang itu tidak mengikuti. Mereka akan memutus pasukan pemimpin akhir zaman itu supaya pasukan itu tidak segera terbentuk karena itu menjadi ancaman mereka. Oh, berarti mereka tahu dengan hal itu kemudian melakukan segala cara ya Mbak ya. Benar, banyak sekali pasukan pemimpin akhir zaman yang sedang ditempuh, diterpa, banyak yang goyah dengan dari terpaan itu karena bisikan dari pasukan itu, pasukan Dajjal. Jadi dengan kondisi kayak gini goyah juga ya? Iya, banyak yang goyah. Iya. Nah, berarti energi Nusantara ini luar biasa sekali ya Mbak ya? Iya, sangat sangat luar biasa ya. Kalau energi positif juga luar biasa, energi negatif juga luar biasa ya Mbak ya? Iya. Nah, ini biar kita itu sadar ini Mbak, ya kan? Nah, ini seperti apa ini Mbak? Ada yang bisa disampaikan ke kita semua ini bahwa kita harus menyadari ini dan harus melakukan apa ini? Segera bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah waktunya di akhir zaman ini. Maka segeralah bertobat, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diselamatkan dunia maupun akhirat dan dipertemukan pemimpin akhir zaman dan menjadi pasukannya atau barisannya pemimpin akhir zaman. Berarti bertobat. Iya. Caranya apa? Hanya cukup bertobat atau seperti apa? Nanti ada cara-caranya. Jikalau sudah bertemu dalam barisan atau pasukan dari pemimpin akhir zaman, akan diajari yang namanya cara-cara bertobat dan diajari dengan berzikir. Cara bertemunya gimana? Apa yang harus kita lakukan? Nggak tahu bertemu. Yang namanya manusia haruslah berusaha bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti insya Allah jikalau memang sudah jatahnya, maka Allah akan tuntun atau tunjukkan dan dipertemukan. Ada pesan lagi Mbak untuk kita? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Terima kasih Mbak Naga sudah banyak memberikan pesan dan cerita tentang kondisi Nusantara saat ini. Dan saya mohon maaf apabila selama kita berbincang ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan ya Bang. Iya, tidak apa-apa. Justru saya yang minta maaf. Dan mohon maaf juga karena mengganggu waktu dan penugasannya. Nah ini Mbah bisa untuk kembali dan mohon untuk membawa semua efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya Mbah. Iya, saya pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dan kembali pun banyak. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Sakpres berupa dibawakan bedek. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dengan hawa panas yang sekarang ini dapat dirasakan yang begitu berbeda khususnya di Nusantara ini. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah,
kekhilafan dan kesalahan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak akan paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.